Baik pemirsa, Anda masih bersama kami dalam talk show eksklusif Jambi TV, masih bersama Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Lanai-Pura dan Pelayangan. Dan kita balik ke pertanyaan terakhir tadi, Pak Mul, izin dokumen apa saja nih yang harus dilampirkan dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta? Oke, jadi dokumen yang harus disampaikan agar bisa mengikuti program pengungkapan sukarela, tentunya pertama PPH tadi, Mas Emil. Jadi setoran pajaknya itu yang harus disampaikan. Terus kemudian selain bukti setor, ini daftar rincian harta yang akan diikutkan dalam program PPS ini, termasuk juga kalau misalkan memang punya utang adalah daftar utang. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Bandi bahwa skema atau program ini ada yang mendeklarasi, ada yang merepatriasi, kan itu ya. Nah, ini ketika akan merepatriasi, ini harus ada surat pernyataannya. Karena kan memindahkan aset dari luar negeri ke dalam negeri. Itu juga harus ada surat pernyataannya. Nah, kemudian juga ada fasilitas yang paling bagus tadi, menginvestasikan ke surat berharga nasional ya, atau ke sektor hilirisasi atau untuk energi terbarukan akan memperoleh tarif paling rendah 6%. Nah, ini juga harus ada surat pernyataannya. Jadi itu yang memang harus disampaikan dokumen-dokumen tersebut. Begitu, Mas Emil. Ya, baik, itu dia dokumen yang wajib dilampirkan dan ini harus ada ya, Pak Mul. Iya. Mungkin juga perlu ditambahkan, Mas Emil, melengkapi pernyataan dari Pak Bandi, dokumen yang diperlukan juga itu ketika wajib pajak pada saat mengajukan PPS sedang mengajukan penghapusan sanksi, kemudian permohonan pengembalian misalkan, keberatan, terus juga penghapusan ketetapan yang tidak benar. Nah, ini harus ada surat pernyataannya atas permohonan untuk mencabut tersebut, dan itu juga harus disampaikan di dalam dokumen untuk permohonan atau pengajuan program pengungkapan sukarela ini. Harus ada surat permohonan penghapusan sanksi tadi, Pak. Ya, betul. Pencabutan ya, Mas Emil. Pencabutannya ya. Baik, dan untuk ketentuan sendiri yang harus dipenuhi wajib pajak agar dapat mengikuti program PPS ini seperti apa, Pak SBY? Iya, terima kasih Bang Emil. Jadi pada prinsipnya sebenarnya program pengungkapan sukarela ini diperuntukkan untuk semua wajib pajak ya. Namun demikian memang ada beberapa wajib pajak yang apabila mereka sedang dilakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan ya untuk tahun pajak 2016, 2017, 2018 dan 2019 dan 2020 mereka tidak bisa untuk mengikuti program PPS ini, atau untuk mereka wajib pajak yang sedang dilakukan penyidikan ya atas tindak pidana di bidang perpajakan tentunya, atau yang sedang menjalani hukuman ya, menjalani hukum pidana atas tindak pidana perpajakan. Nah, ini tentunya bagi mereka ini tidak diberikan kesempatan ya, karena mereka sedang dilakukan tindakan secara hukum di Direktorat Jenderal Pajak. Nah, untuk yang bisa ikut ya semuanya, asalkan syaratnya memenuhi tadi ya, mereka menyampaikan SPT tahunan tahun 2020-nya dan lain sebagainya. Tapi hanya pengecualian WPP tertentu saja, seperti itu kira-kira. Baik, tentunya di sini berarti ada pengecualian terhadap wajib pajak yang telah dilakukan tindakan hukum. Ya, benar Pak ya. Dan juga tentunya untuk ketentuan sendiri ini pengungkapan pajak ini berarti harus dari
tahun 2016. Jadi atas harta bersih. Iya. Jadi sebenarnya pengungkapan itu kan hanya sekali saja. Iya. Tapi mereka harta ini berasal dari harta bersih tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 Baik. yang belum dideklar di dalam SPT tahun 2020-nya. Nah, ini yang harus diikutkan program pengungkapan sukarela seperti itu. Kalau SPT-nya tentunya sudah masuk ya. Nah, harta bersih selisih yang belum dilaporkan inilah yang harus ditebus di dalam PPS gitu. Jadi istilahnya ini kalau dulu pengampunan pajak atau tax amnesty ya, iya, kesannya kan wajib pajak itu salah gitu loh ya, Iya. ada kesalahan. Nah, sekarang program pengungkapan sukarela. Jadi kita mengajak kepada kepatuhan ya, lebih voluntary wajib pajak, kami dengan sukarela mengungkapkan, kira-kira seperti itu. Iya, artinya kesadaran sendiri Pak ya. Betul. Untuk melaporkan wajib pajaknya. Iya. Baik, dan kapan nih Pak batas waktu wajib pajak untuk mengalihkan harta bersih dari luar negeri ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pak Mul? Untuk repatriasi ini mengalihkan batas waktunya tanggal 30 September 2022. Jadi maksimal tanggal Iya. tersebut sudah harus masuk ke wilayah Republik ini, Mas Emil ya. Gitu. Iya. Sementara untuk batas waktu wajib pajak yang menginvestasikan harta bersih pada SBN, hilirisasi atau renewable energy ini, Pak? Untuk yang menginvestasikan ke SBN, surat berharga, atau investasi ke energi terbarukan, ini maksimal tanggal 30 September 2023. Baik. Dan untuk batas waktu wajib pajak mengalihkan harta dari luar negeri ke wilayah Indonesia itu September tahun ini, Pak. Sementara untuk yang hilirisasi ini sampai September 2023. 2023. Iya. Betul. Baik, nah untuk jangka waktu sendiri Pak, ini berapa lama waktu harta bersih diinvestasikan? Sesuai ketentuan itu 5 tahun. 5 tahun. Mas Emil. Jadi investasi masuk ke energi terbarukan atau SBN ini paling singkatnya itu 5 tahun. Baik, itu untuk tanggal dan juga jangka waktu. Betul. Nah, untuk jika nih Pak wajib pajak yang telah menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan harta, nah di kemudian hari menyampaikan pembetulan SPT tahunan PPH setelah Undang-Undang HPP berlaku, ini seperti apa, Pak Bandi? Ya, jadi untuk wajib pajak ya, bagi wajib pajak yang ingin mengikuti program pengungkapan sukarela, ini memang sudah diatur di dalam Undang-Undang HPP kita ya, Ya. Bahwa wajib pajak yang ikut program pengungkapan sukarela ini tidak diperbolehkan melakukan pembetulan SPT. Jadi tentunya apabila ada wajib pajak melakukan pembetulan SPT dari periode Oktober ya sampai dengan ke atas itu ya, sampai dengan masa sekarang, untuk SPT tahun 2016, 17, 18, 19 dan tahun 2020, nah itu tidak dianggap sebagai SPT. Tidak dianggap sebagai pembetulan SPT seperti itu. Iya. Nah, ini memang bagian dari klausal yang ada di pasal di undang-undang kita, undang-undang HPP yang memang menyatakan demikian gitu. Jadi apabila dia melakukan pembetulan, ya otomatis pembetulannya tidak dianggap sebagai pembetulan SPT. Kira-kira seperti itu. Iya, sementara kalau ketentuan ini terdapat wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan PPH tahun pajak 2020 sampai dengan Undang-Undang HPP ini berlaku, seperti apa Pak? Ya, jadi SPT tahunan PPH tahun 2020 ini kan memang menjadi syarat ya Iya. bagi wajib pajak yang akan mengikuti program pengungkapan sukarela ini. Jadi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan PPH tahun 2020, nah mereka ini boleh mau menyampaikan SPT-nya ya berdasarkan, jadi kalau sekarang kan sebenarnya sudah kelewat nih ya. Iya. Nah, tapi sebelum tahun 2020 tentunya mereka udah lapor SPT. Nah, mereka bisa menyampaikan SPT itu, kemudian berdasarkan SPT yang sebelumnya sudah disampaikan, ditambah dengan penambahan harta ya, penambahan harta atas penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak di tahun 2020. Seperti itu. Bahkan untuk wajib pajak yang
mereka kan mungkin banyak juga masyarakat yang tentunya secara ketentuan undang-undang seharusnya udah menjadi wajib pajak ya, tapi mereka tidak mendaftarkan sebagai wajib pajak, nggak punya NPWP. Nah, bagi mereka ini bisa, jadi mereka mendaftarkan NPWP, kemudian menyampaikan SPT tahun 2020 dan nanti bisa mengikuti program pengungkapan sukarela. Jadi ini fleksibilitas ya yang diberikan oleh pemerintahan kita untuk mengakomodasi wajib pajak yang memang ingin dengan sukarela ikut program pengungkapan sukarela ini. Kira-kira demikian, Pak Emil. Iya. Nah, di sini Pak, tadi Bapak sampaikan bahwa banyak yang belum mengetahui, bahkan belum yang wajib sebenarnya melaporkan pajak, tetapi sampai saat ini belum punya NPWP. Nah, untuk mengakomodir masyarakat yang seperti ini, barangkali apa yang dilakukan dari KPP sendiri, Pak? Ya, jadi kalau untuk dari KPP Kantor Pelayanan Pajak ya, baik dari di Jambi Telane Pula maupun di Pelayangan. Jadi kami ini ada sebuah indikator yang memang indikator misalnya wajib pajak ini punya harta ada selisih yang belum dilaporkan dan lain sebagainya. Jadi kami ini sudah mengirim surat ya kepada wajib pajak yang jumlahnya itu udah ribuan. Iya, betul. Udah ribuan. Bahkan dari kantor pusat itu sudah melakukan email blast ya kepada wajib pajak untuk mengikuti program ini ya. Atau mungkin SMS blast juga ada ya. Nah, ini upaya-upaya ini kita lakukan dan kita punya akun representatif ya yang mereka ini membawahi kewilayahan. Nah, mereka ini mensosialisasikan termasuk acara kita pada malam hari ini salah satunya ada dalam rangka itu ya. Jadi bagaimana waktu kita yang singkat ini kita masih kira-kira sekarang tinggal sampai tanggal 30 itu nggak lama sebenarnya. Jadi apabila masih ada keraguan silakan datang ke kantor kami, tentunya nanti AR yang akan membantu misalnya ada data atau tidak. Nah, dari situlah nanti wajib pajak akan tahu, oh memang saya harus ikut program pengungkapan sukarela seperti itu. Iya, baik. Dan untuk pengungkapan program sukarela ini sendiri Pak Mul, barangkali dari KPP Jambi, Pelayangan maupun Telane Pura ada nggak trik khusus misalnya nih Pak, agar masyarakat yang harusnya ini udah menjadi wajib pajak tetapi sadar untuk melakukan ini, ada kiat-kiat khusus dari KPP Jambi? Dijawab nanti Pak setelah pariwara berikut ini, dan pemirsa kami segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama Talkshow Jambi TV.